Oke, dan inilah tampilan dari dashboard admin untuk aplikasi sistem absensi siswa. Di mana dalam sistem ini yaitu kita memiliki 3 level user. Pertama admin, yang kedua yaitu guru, yang ketiga adalah siswa. Nah, ini yang setelah kita buka adalah levelnya level admin. Baik, di level admin di sini ada beberapa fitur. Seperti di sini ada data siswa, bisa inputkan siswa. Nah, ini untuk penginputan siswa, lalu juga di sini ada view data, maksudnya view data siswa ya. Terus juga ada data guru, jadi si admin ini nanti bisa menginputkan data guru. Nah, di sini untuk penginputannya. Nah, ini terus juga untuk view-nya. Nah, ini untuk nanti ditampilkan datanya. Selanjutnya ada data kelas, di mana ada inputan kelas dan bisa kita lihat data kelasnya. Selanjutnya juga di sini ada data pelajaran, di mana data pelajaran bisa kita inputkan juga seperti ini. Dan selanjutnya ada data jadwal, seperti di sini ada inputan data ya. Nah, ini untuk penginputan data jadwalnya. Ada hari, jam, terus juga di sini jam selesainya, mata pelajarannya apa, kelas dan gurunya. Selanjutnya data sekolah. Data sekolahnya nanti disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang aplikasi absensi siswa. Di mana aplikasi ini memiliki 3 level user. Yang pertama adalah admin, yang kedua yaitu guru, dan yang ketiga adalah siswa. Di mana nanti guru bisa melihat, terus juga si siswa ini nanti bisa melihat datanya untuk absen. Oke teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh, nanti bagi teman-teman semua yang mau mengembangkan dari sistem ini ataupun mau mengcustom, nanti teman-teman bisa hubungi pengembangnya sendiri, yaitu lewat GitHub-nya. Teman-teman, link GitHub-nya di sini. Teman-teman nanti bisa kunjungi link GitHub-nya di sini ya, dari developernya sendiri, atau nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut saja, Skoy. Jadi pembahasan kali ini kita akan mulai dulu dari programnya. Nah, di sini sudah saya buka untuk programnya. Jadi nanti teman-teman tinggal download aja. Terus teman-teman apa saja hal yang perlu teman-teman persiapkan untuk menginstalkan dari sistem ini, yaitu teman-teman harus mempunyai XAMPP. XAMPP-nya harus menggunakan versi 5.6. Nah, ini ya. Kalau misalkan di atas 5.6 dia tidak akan support, bakal ada beberapa trouble ataupun codingan-codingan yang error. Jadi teman-teman sebelum menginstal nanti teman-teman pastikan dulu untuk XAMPP-nya versi 5.6 seperti itu. Baik teman-teman, setelah nanti teman-teman menginstalkan si XAMPP-nya, otomatis biasanya kalau default itu akan tersimpan di lokal C ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan bahas dulu review dari kode programnya, teman-teman. Di sini kita menggunakan native ya. Nah, ini untuk kode programnya, di mana di sini ada folder config ya, terus juga ada CSS, terus juga di sini ada ini untuk huruf ya nantinya, terus juga untuk penulisan, ini untuk fontnya, ini untuk stylingnya, terus juga di sini untuk modul. Nah, ini untuk modulnya, dimana di modul itu nanti kan ada beberapa fitur seperti itu, seperti fitur absen, guru, jadwal, jadwal siswa, kelas, laporan ya. Dan di sini ada pelajaran, sekolahnya di mana, siswa dan user. Dan menu tambahan di sini file tambahannya itu ada home dan fitur simpan. Nah, ini. Oke, kita masuk dulu ke menu config, teman-teman, di mana ini untuk konfigurasi. Nanti teman-teman jangan sampai salah untuk mengkoneksikan antara codingan dengan database nanti ketika dipanggil di browser ya. Ini jangan sampai salah. Jadi settingannya nanti teman-teman jika ingin mengembangkan untuk mengcodingnya itu di sini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke modul. Nah, ini modul, dimana modul file-file
fitur yang nantinya akan ditampilkan di websitenya, kita mengkodingnya di sini. Di sini kita sudah rapikan dengan beberapa folder, seperti ada folder absen di sini. Nah, ini untuk absensi ya, folder absen. Nah, ini untuk codingannya, terus ini untuk inputannya. Nah, ini ya teman-teman, ini sampai bawah. Untuk tadi untuk div-nya, nah ini untuk kelas-kelasnya, untuk label-labelnya ya. Oke, terus juga hampir sama untuk modelnya, seperti di folder guru. Di sini ada detail, ini untuk detail gurunya, terus di sini untuk ada gurunya, data gurunya. Ada juga di sini untuk menghapus ya, nanti fitur hapus. Dan di sini untuk inputan. Nah, ini untuk inputan data gurunya nanti, dan selanjutnya sini ada jadwal mengajar. Nah, untuk jadwal mengajar codingannya seperti ini. Oke, next. Selanjutnya di sini ada jadwal. Hampir sama teman-teman, di jadwal sini ada inputan ya, inputan jadwal. Terus juga di sini ada Jumat, teman-teman ya. Terus juga ada di sini untuk apa namanya, harinya ya. Ini misalkan jadwalnya hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, hari Senin. Seperti itu. Nah, ini untuk inputan codingannya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya, merubah atau mengcustomnya di sini untuk mengembangkannya nanti. Oke, kita masuk ke jadwal siswa. Nah, di jadwal siswa di sini sesuai dengan harinya tadi ada Jumat, hari Jumat ya, Kamis, Rabu, Selasa, dan Senin. Nah, ini untuk codingannya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang selanjutnya sini ada laporan pelajaran sekolah siswa dan user. Itu hampir mirip-mirip, nanti teman-teman bisa mengembangkannya di sini. Yang paling penting untuk mengkoneksikan yaitu di file koneksi, teman-teman. Di sini ya. Nah, ini yang tadi yang di file config di sini lebih penting juga, teman-teman. Nah, ini terus juga di file koneksinya ini. Ya, di sini kita menggunakan MySQL, makanya kita menggunakan examnya versi 5.6 ya. Oke, terus juga untuk settingannya di sini untuk lokalnya menggunakan localhost, terus untuk username-nya adalah root ya, default, terus passwordnya dikosongkan. Dan di sini untuk nama database-nya disesuaikan saja. Nanti terserah mau dikasih nama apa, yang jelas nanti ini harus sama ketika kita membuat di phpMyAdmin. Itu akan lebih jelas ketika kita nanti membuat database-nya di phpMyAdmin. Nah, nanti teman-teman yang paling penting perlu diperhatikan yaitu di folder config ini. Kalau misalkan settingannya tidak seperti ini, nanti teman-teman disesuaikan saja. Oke, next. Langsung saja kita akan coba ke cara instalasinya ya, teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, pertama-tama teman-teman buka codingannya dulu, terus download ya. Setelah download, teman-teman simpan si file codingan ini, yaitu di mana teman-teman menginstalkan exam. Kalau saya contoh di sini menggunakan saya taruh di local D, lalu masuk ke folder exam, lalu masuk ke folder ht.cs, dan simpan di sini ya, teman-teman. Untuk folder codingannya simpan di ht.cs. Nah, di sini jangan sampai salah. Oke, next. Setelah teman-teman sudah menyimpan si folder codingannya di sini, lalu kita akan mencoba menghidupkan dulu examnya. Teman-teman hidupkan examnya, lalu hidupkan Apache dan MySQL-nya sehingga berwarna kehijau-hijauan, dan pastikan versinya itu 5.6. Setelah nyala seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita akan coba buat database ya. Kita buka browser, teman-teman. Oke, di sini kita new tab saja, lalu teman-teman ketikkan saja localhost, lalu klik enter, lalu klik phpMyAdmin. Oke, kita akan dibawa ke halaman phpMyAdmin, lalu kita bikin nama database terlebih dahulu. Untuk databasenya sudah saya ekspor, dan teman-teman nanti tinggal mengimpornya saja di sini. Oke, untuk databasenya di sini, teman-teman. Nah, ini di folder codingannya, yaitu nah ini .sql untuk nama filenya ya. Sudah saya ekspor. Nanti teman-teman tidak bisa bikin database dari awal, cukup mengimportnya saja. Nah, ini seperti itu. Oke, untuk nama databasenya kita samakan dengan yang di file koneksi di sini, file config ya. Nah, ini yaitu si basi ya. Kalau di sini contoh saya kasih nama si basi. Oke, maka yang perlu kita buat juga di sini ketika kita membuat nama database harus sama. Misalkan kita buat di sini.
Oke, nama databasenya si Basi. Nanti diketikkan saja si Basi ya. Seperti ini. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Ini sebagai simulasi saja. Nanti teman-teman tinggal klik create ya, klik buat. Setelah teman-teman membuat nama databasenya ya, baru kita akan mengimportnya. Jadi ini hanya baru membuat nama database, lalu setelah teman-teman membuat nama databasenya, teman-teman tinggal import saja. Klik import nantinya, lalu arahkan di mana foldernya teman-teman simpan, yaitu di local D. Kalau saya di sini yaitu examnya saya install di local D, masuk ke folder exam, lalu masuk ke ht.cs, lalu masuk ke folder codingannya, yaitu di sini saya kasih nama dengan absen siswa. Scroll ke bawah di sini, nah ini filenya file SQL dengan nama si Basi, tinggal klik lalu klik open. Selanjutnya scroll ke bawah lagi lalu klik go nantinya. Tunggu beberapa saat, nanti akan di sini berputar itu proses pengimporan. Kalau nanti sudah terimpor semuanya, maka databasenya akan tampil. Contoh di sini ya seperti ini kalau nanti sudah diimpor ya. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Nah ini untuk tabel-tabelnya, di mana ada tabel absen, guru, hari, jadwal, kelas, mata pelajaran, sekolah, siswa, dan user. Nah di sini user yaitu nanti untuk login. Nah, untuk menyeting username dan password, nanti teman-teman bisa merubahnya di sini menggunakan MD5 ya. Nah, ini untuk username-nya dan password-nya. Terus kalau untuk di model guru juga di sini. Nah, ini untuk guru nanti teman-teman jika ingin merubah username dan password-nya yaitu bisa di sini atau bisa langsung nanti dari sistemnya. Nah, kalau guru ini nanti loginnya itu menggunakan NIP dan password-nya juga NIP. Dan siswa juga sama. Di sini kita masuk ke tabel siswa. Oke, tabel siswa di sini. Untuk username-nya menggunakan NIS-nya ya. Nah, ini dan password-nya juga menggunakan NIS seperti itu. Oke, langsung saja. Setelah seperti ini, teman-teman sudah membuat nama, menghidupkan exam, terus membuat nama database dan mengimpornya. Database-nya setelah diimpor, lalu kita akan coba panggil folder codingannya. Dengan cara di sini new tab saja di browsernya, lalu teman-teman ketikkan localhost, lalu tinggal klik slash. Selanjutnya panggil nama folder codingannya, yang mana yaitu yang tadi. Nah di sini. Nah ini contoh nama folder codingnya. Di sini saya kasih nama dengan absen siswa. Kita rename saja biar cepat. Kita copy, lalu kita kembali lagi pastekan di sini. Oke seperti itu. Lalu kita klik enter. Maka kita akan dibawa ke halaman login adminnya. Dimana login ini yang ada di file codingan yaitu di sini teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman bisa mau mencari bisa di sini. Nah ini yang ditampilkan di form login untuk view-nya ya. Oke, untuk username dan password-nya untuk admin yaitu admin ya. Hurufnya kecil semua di sini. Kita coba untuk password-nya admin juga, kita klik login. Baik teman-teman, dan kita sudah masuk ke halaman dashboard adminnya. Di sini kita akan review apa saja dan fungsinya di dalam dashboard admin dan hak akses dari si admin ini. Oke, dan di admin di sini untuk fitur-fiturnya di sini ada data siswa, data guru, data kelas, data mata pelajaran, terus juga ada data jadwal dan data sekolah. Di sininya ada admin ya, admin panelnya ini pemberitahuan. Di sini untuk tanggal sekarang dan di sini untuk menu logoutnya. Kita masuk di sini ke data siswa, di mana kita bisa menginputkan di sini. Kita menginputkan data siswa untuk tabelnya sendiri. Sini ada beberapa tabel seperti ini: nama, jenis kelamin, alamat, kelas, nomor handphone, nama ayah, nama pekerjaan, nama ibu. Terus juga di sini ada pekerjaannya. Di sini nanti password si guru ya di sini si siswa sorry. Nanti siswa ini untuk loginnya bisa kita setting kalau sebagai admin. Di sini nanti ditentukan oleh adminnya passwordnya mau apa. Seperti itu ya. Oke, contoh di sini NIS-nya kita ambil contoh ini, kita tambahkan 8, namanya misalkan contoh ya. Oke, jenis kelaminnya misalkan perempuan, alamatnya contoh. Terus juga kelasnya di sini karena baru ada 3, misalkan kelas ini. Nomor handphonenya kita pakai ini, kita ganti 2.
kita ganti 3 saja. Nama ayahnya misalkan contoh juga, pekerjaannya contoh ya di sini. Oke, seperti itu. Nama ibunya contoh. Di sini pekerjaannya contoh juga. Terus di sini untuk passwordnya samakan ya. Kalau misalkan mau disamakan dengan NIS harus disamakan. Karena nanti untuk loginnya menggunakan NIS kalau siswa. Nah, NIS-nya ini, lalu passwordnya juga kita samakan, kita pastikan saja di sini, lalu klik simpan. Oke, datanya sudah berhasil disimpan. Oke, kita save saja. Oke, di sini sudah muncul ya inputan yang barusan kita inputkan, yaitu namanya contoh. Jenis kelaminnya perempuan, kelasnya sekian sekian. Nah, ini ya. Untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini detailnya. Oke, kita kembali. Kalau misalkan ada beberapa yang mau diedit, tinggal diedit saja. Nah, tinggal diedit, nanti klik simpan lagi. Kalau mau dihapus, tinggal dihapus. Seperti itu. Masuk lagi ke menu selanjutnya, itu view data. Jadi view data dari data siswa. Kita lihat. Nah, ini kalau misalkan mau dilihat, misalkan kelas ini kita submit, nah maka akan muncul data dari kelas yang ini ya. Oke, keren ya. Lanjutkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fitur selanjutnya, itu data guru, di mana data guru hampir sama dengan data siswa, yaitu ada input siswa dan view untuk melihat data gurunya. Di sini kita lihat di input data. Nah, di sini untuk menambahkan data guru. Di sini untuk NIP ya, nanti untuk tabelnya ada NIP, nama, terus juga jenis kelaminnya, terus juga alamat di sini dan passwordnya. Nanti harus disamakan untuk NIP. Di sini misalkan 66 ya, terus passwordnya juga samakan saja 66. Nanti menambahkan, kalau tidak bisa di sini, teman-teman bisa menambahkan di database. Caranya ke sini, itu masuk ke tabel guru. Oke. Nah, ini teman-teman, ini untuk tabel guru ya. Nah, ini kita klik, sudah masuk ke tabel guru. Nah, ini untuk tabel guru. Untuk menambahkannya, teman-teman tinggal klik copy di sini. Misal ini yang paling atas kan, ini untuk tabelnya ada ID, NIP, nama, terus jenis kelamin, alamat, dan passwordnya. Kalau mau menambahkan dari database, tinggal klik copy. Nah, nih dia akan muncul seperti ini nih, tinggal rubah saja. Ini untuk NIP-nya. NIP-nya kita rubah, tambahkan jadi angka 1 misalkan di ujungnya. Nah, ini terus untuk namanya yaitu guru contoh. Oke, untuk jenis kelaminnya laki-laki, alamat dibiarkan saja. Untuk passwordnya kalau mau disamakan ya biarkan samakan saja. Seperti ini teman-teman, kita klik go saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini di paling bawah inputan yang barusan sudah masuk ya teman-teman. Yang tadi kan ini guru Bayu yang atas, terus yang di bawah ini guru contoh. Nah, ini sudah kita tambahkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman di data gurunya. Kita lihat di view. Nah, ini apakah sudah ada di sini, sudah masuk ya. Nah, ini guru contoh. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke fitur selanjutnya, di mana ada data kelas. Kita lihat di inputan datanya. Untuk tabelnya di sini ya, nama sekolah ada, nama kelasnya. Nama sekolahnya karena default, kita klik saja, biarkan default. Terus juga nama kelasnya. Nama kelasnya karena ini nanti bisa diinputkan, dipilih saja. Misalkan di sini nama kelasnya apa ya. Ini untuk data kelas, misalkan kelas B gitu. Kita klik simpan saja. Oke, datanya sudah berhasil simpan, klik OK. Lalu kita lihat ini untuk data kelasnya sudah ditambahkan. Yang tadi baru ada 3, sekarang sudah ada, jadi ada kelas B, dan seterusnya nanti disesuaikan dengan kelasnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke data pelajaran. Kita inputkan di sini. Nah, ini untuk pelajaran, misalkan di sini seni ya. Contoh mata pelajarannya seni, kita klik simpan.
Lalu kita klik OK. Nah, di sini otomatis sudah kita tambahkan untuk mata pelajarannya, yaitu seni. Baik teman-teman, selanjutnya ada jadwal, dimana kita untuk menginputkannya klik saja di sini input. Nah, untuk menambahkan input jadwalnya, di sini ada tabelnya, yaitu ada hari, terus jam mulainya. Di sini harinya hari kapan, misalkan Senin. Jamnya tinggal diatur saja seperti itu. Terus juga sesinya diatur habisnya ya. Seperti itu. Ini memungkinkan tidak dari jam 11 sampai jam 2. Ini harus sesuainya, misalkan dari jam 11 sampai jam 12 saja di sini. Oke. Nah, sini sampai jam 12. Terus juga di sini mata pelajaran misalkan matematika, kelasnya misalkan kelas B. Oke, kelas B. Gurunya siapa? Misalkan guru Bayu, lalu klik simpan. Oke, datanya sudah berhasil disimpan. Klik OK. Lalu kita lihat di sini ya. Ini untuk data jadwalnya baru ada 2. Di sini untuk data jadwal dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini untuk hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Yang tadi kita inputkan di hari Senin. Nah, ini di hari Senin, ini jadwalnya, ini kelasnya, jamnya ya. Ini kelasnya kelas B, ini gurunya. Terus ini mata pelajarannya itu matematika. Bisa kita edit juga atau kita hapus. Kalau mau diedit, tinggal diedit jika ada yang salah di sini. Kalau mau dihapus datanya, misalkan mau dihapus, tinggal dihapus. Selanjutnya kita masuk ke data jadwal sudah, lalu data sekolah. Data sekolah ini default, yaitu tidak bisa kita tambahkan, cuman di sini kita bisa edit kalau disesuaikan dengan nama sekolahnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, gimana? Sudah keren menurut teman-teman? Kita lanjutkan masuk ke level siswa dan guru. Kita masuk dulu sekarang ke level guru ya. Kita logout di sini, lalu masuk ke halaman login. Kita inputkan username dan passwordnya. Untuk username-nya kita lihat di sini di database, masuk ke tabel guru, teman-teman. Nah, ini untuk tabel guru. Misalkan di sini yang paling atas guru Bayu, teman-teman. Kita copy saja ini untuk NIP-nya, kita copy. Passwordnya karena di sini di encrypt, yaitu disamakan untuk username pakai NIP dan password pakai NIP. Kita masuk lagi ke sini, teman-teman, ke form loginnya, lalu kita pastikan saja di sini ya, NIP yang tadi. Untuk username-nya pakai NIP, passwordnya juga pakai NIP. Kita pastikan, lalu kita klik login. Baik, dan kita sudah dibawa ke halaman admin dari level gurunya. Dimana guru sini hanya bisa melihat jadwal, ini jadwal pengajarnya, dan di sini bisa melihat data guru. Nah, ini untuk data gurunya. Seperti itu. Untuk di jadwal di sini dari si guru ini nanti akan hanya bisa melihat jadwalnya. Nah, untuk tabel jadwal mengajarnya di sini ada nomor, ada hari, ada jam, ada kelas, mata pelajaran. Dan di sini mulai absen, terus juga rekap absen. Oke, di sini misalkan harinya hari Senin yang tadi sudah diinputkan, jamnya ini ya, kelasnya ini, terus juga mata pelajarannya ini bahasa Indonesia dan matematika. Misalkan mau mulai absen nih, tinggal klik saja mulai absen. Nah, ini kalau misalkan ada siswa yang di jam luar pelajaran, maka tidak bisa diabsen ya, seperti itu. Jadi harus ada siswa yang bisa diabsen. Ini untuk rekap absennya. Nah, ini sini ada data absensi kelas B matematika Senin. Nah, ini jamnya, terus ini siswanya, ini tanggalnya, di sini ada keterangannya, teman-teman. Untuk keterangannya di sini ada absensi, A itu tidak masuk tanpa keterangan, misalkan yang ini, I itu tidak masuk dan surat izin atau pemberitahuan, S itu tidak masuk dan ada surat dokter atau pemberitahuan, M itu hadir. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu data guru. Nah, ini untuk data gurunya. Jadi kan misalkan saya ini punya akun. Nah, ini bisa melihat dari datanya sendiri di sini. Bisa diedit juga, misalkan namanya salah nih, keliru, tinggal diedit saja di sini. Kalau NIP-nya default karena dibikin oleh admin ya.
Jadi kalau pengen ngerubah NIP-nya, jadi guru harus konsultasi ke admin. Kalau namanya bisa diubah sama gurunya sendiri, terus alamatnya bisa diubah, passwordnya juga bisa diubah. Kalau untuk NIP nanti kalau pengen diganti NIP guru harus konsultasi sama adminnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk sebagai level siswa. Oke, kita logout di sini. Kita dibawa ke halaman login, lalu untuk username dan passwordnya kita masuk ke database, teman-teman masuk ke tabel siswa. Oke, di tabel siswa di sini nih banyak contoh siswa yang sudah diinputkan. Misalkan di sini saya akan login sebagai Bayu di sini ya. Nah, ini untuk NIP-nya karena menggunakan NIS untuk username-nya. Misalkan di sini 1 sampai 6 untuk NIS-nya. Kita copy saja. Untuk password-nya di encrypt tapi dia password-nya itu sampai 6 juga sama dengan NIS ya. Nah, ini. Oke, kita kembali lagi ke halaman login, lalu kita inputkan username-nya pakai NIS yang tadi 1 sampai 6, password-nya juga 1 sampai 6. Lalu kita klik login. Baik, teman-teman, kita sudah dibawa ke halaman loginnya. Di atasnya sudah ada keterangan siswa. Nah, ini yaitu Bayu siswanya. Kelasnya ini ya. Saya berada di kelas ini. Terus juga di sini untuk fiturnya yaitu jadwal belajar. Jadi si siswa ini hanya bisa melihat nanti jadwal belajarnya kapan nih. Misalkan hari Senin kapan. Nah, di sini hari Selasa kapan, hari Rabu kapan, hari Kamis kapan, hari Jumat kapan. Contoh di sini kan belum ada inputan, hanya baru ada hari Senin. Contoh hari Senin nih. Hari Senin misalkan jamnya sekian, gurunya siapa, di mata pelajarannya apa, lalu bisa absen. Di sini nanti bisa lihat data absen kalau sudah ada absennya. Nah, ini nanti akan keterangannya seperti ini. Selanjutnya data siswa yaitu profile, tidak jauh beda lah ya. Nah, di sini untuk penginputan misalkan mau mengubah password bisa si siswa ini mau, kalau misalkan passwordnya mau diubah bisa diubah. Kalau misalkan dari NIS ya tidak bisa diubah, yang bisa mengubah di sini hanya admin. Baik teman-teman, lumayan keren ya. Mungkin teman-teman bisa memahami dari Arul ini lumayan sudah fungsional dari sebuah sistem absensi siswa dari mulai admin, terus juga guru dan siswanya itu sendiri. Di mana ada fitur mata pelajaran, fitur jadwal dan sebagainya. Mungkin aplikasi ini udah lumayan cukup kompleks teman-teman. Kedepannya teman-teman bagi yang mau mengembangkan silahkan mengembangkan lagi lebih baik. Baik, di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video